Bupati. Ya. Walaupun dia mirip, bisa aja ditulis di situ. Emang dia tahu kalau ada orang dia itu udah dikenal lebih dulu di rumah sakit dari penyidikan. Kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Anak Pak Cecep itu bang, ya itu kan diakuin, sebenarnya itu dititipin. Pak Cecep itu supirnya Pak Sujaya. Kalau Peggy Setiawan itu nggak punya motor, terus dia bilang tukang ojek, terus ngojeknya pakai motor apa? Kubunya dari Kang Dedi semua pada kepanasannya, peminat-peminat Kabayan itu ya, peminat-peminat Kabayan KDM itu ya, pada kepanasan ya. Kalau Arul merosting dia ya, tujuannya Kang Dedi untuk apa? Dari dulu menyelidiki, buktinya 7 tersangka sampai sekarang belum bisa dibebaskan. Kalau tujuannya Kang Dedi KDM itu, si Kebayan itu membebaskan, sewa pengacara. Baiklah, itu ada komentar bahwa Pak Cecep dan Ibu Elis itu adalah saudaranya dari mantan Bupati Cirebon. Jadi pantas saja Peggy itu mirip sama Elis. Jangan-jangan Elis sama mantan Bupati tersebut adik kakak. Sok jadi saksi. Lamun si Peggy Cianjur teh budak Monreker, ketua Monreker. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yang mana ada netizen ya. Jadi ada netizen yang meragukan tentang tes DNA Peggy Setiawan Cianjur, anaknya Pak Cecep ini. Jadi banyak para netizen itu meragukan dan mengatakan bahwa di situ termasuk Bunda Widya. Jadi rumah sakit itu sebelumnya bisa dikendalikan, ini hanya kecurigaan ya, kecurigaan para netizen ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. CCTV insya Allah ada ya. CCTV itu insya Allah ada. Insya Allah ada. Asalkan nih Bapak Listio Sigit tidak melindungi seseorang. Bisa. Walaupun di-delete sebagian ya, bisa, masih bisa itu diinin kembali. Masih bisa. Asalkan Bapak Listio Sigit ya tidak pelin-pelan. Harus transparan kasus ini. Ya kan? Harus transparan, nggak boleh ini pelintat-pelintut kerjanya. Itu KDM mau kasih 300 juta. Ingat, kalau suatu saat saya yang benar terbukti saya nggak 300 juta saya tagih dia, 5 miliar saya tagih. Ingat itu. Jangan janji ngomong jual sawah dan segalanya. 5 miliar gua tagih. Lihat nanti saya buktikan. Ya. Lihat, nggak 300 juta gua tagih. Paham loh ya, air senapan ya, dengar ya, 500 miliar saya tagih dia. Paham? Iya, gua harus bagi-bagiin ini orang yang di TikTok, bagi-bagiin ini orang yang di YouTube semua. Jangankan 300 juta ya, besok kalau gue yang menang besok, jangan 300 juta, 5 miliar gue mintain dia. Gue tagih, gue datangin rumahnya. Paham? Iya, 500 M sekalian. Gue gulung habis lo. Harus bawel. Kenapa kita harus diam? Kalau kamu bisa buktiin, bisa ini. Ya ini saya udah teriak. Suruh ambil alih itu sama Bapak Kapolri. Bawa kasus ini ke yang namanya Mabes Polri. Itu udah direspon sama Bapak Listio Sigit. Ya kan? Bilang hati-hati bu polisi, saya jangan ditakut-takutin nama polisi Indonesia. Emang pelanggaran apa kami? Emang kami yang membunuh Pina? Kamu suruh tangkap, dikit-dikit lapor polisi. Jangan main polisi. Kau pikir ini negara Tuan Takur?
Saudaraku dengerin ya. Sampai kapanpun juga yang DPO 3 itu nggak bakalan ada ketangkep. Mau sampai kapanpun juga. Ya karena gimana ya? Itu tuh uangnya kayaknya sangat gede, orang besar kayaknya. Sampai maaf ya buat Kapolda Jabar, sampai polisi aja nggak bisa nangkap, sampai-sampai malah salah tangkap kan? Betul tidak omongan saya? Ya kan? Karunya atuh, nyampun, lu disalah tangkap deui, jangan sampai orang yang disalah tangkap deui, yang disalah tangkap lagi jadi korban lagi, Peggy lagi, aduh, kasihan buat Akang Deddy Mulyadi. Kang, saya wani sok jadi saksi lamun si Peggy Cianjur teh budak Monreker, ketua Monreker, awewena oge urang ge nyaho, ceweknya juga saya tahu. Si Peggy tatoan tahun berapa juga saya tahu. Dia itu sekolah dulu tuh di pelayaran, kalau nggak salah di pelayaran si Peggy itu. Dulu kalau dibilangnya dia dulu emang orang ada, kata anak-anak saya juga bukan temennya ya, saya hanya sekedar teman biasa aja, nggak terlalu dekat, cuma ngeliat muka-muka doang gitu ya. Anak Pak Cecep itu bang, ya itu kan diakuin, sebenarnya itu dititipin. Pak Cecep itu supirnya Pak Sunjaya. Kalau Peggy Setiawan itu nggak punya motor, terus dia bilang tukang ngojek, terus ngojeknya pakai motor apa, ya gitu loh. Pak Sunjaya aja punya moge, ya kan, rumahnya mewah, terus Peggy aja hidupnya enak. Kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Mari bergabung bersama-sama dengan tim saya, tim Pradi, untuk saling melengkapi data. Karena tidak mungkin kita menjerat seseorang dengan sebuah tuduhan kalau tanpa fakta. Dan faktanya itu harus kita sampaikan ke penyidik, ya. Kita sampaikan ke penyidik, saya nunggu nih. Nah kemudian kalau Anda berempati juga ingin membebaskan 7 terpidana ini, mohon maaf ya, kalau saya tidak memulai menggandeng Feradi dan Pak Otto Hasibuan, kemudian saya tidak mengumpulkan data, tidak mungkin PK bisa dibuat. Termasuk PK buat Saka Tatal tidak mungkin ada datanya kalau tidak ada yang turun mengumpulkan data. Jadi kita nolong orang kalau hanya nyari panggung di media sosial tidak akan ada artinya. Kalau kita nolong orang, yuk bergabung, saya undang siapapun yang punya data, yang punya fakta, yang punya kemampuan intelijen yang sangat tinggi, bergabung dengan Feradi untuk bersama-sama mempidanakan siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk, saya katakan, mau ada tes DNA, terbukti anak Pak Cecep atau bukan, kalau Peggy Setiawan Cianjur ini ada indikasi keterlibatan dalam pembunuhan, keterlibatan dalam pemerkosaan, segera Anda laporkan ke polisi, atau Anda punya data, dengan saya lapornya, ya kan? Dengan saya lapornya, kita lapor ke Polda atau kita lapor ke Mabes Polri. Saya akan mendampingi saudara apabila saudara punya data keterlibatan saudara Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan dari Cianjur, dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Saya akan mendampingi. Kubunya dari Kang Deddy semua pada kemanasannya, peminat-peminat Kabayan itu ya, peminat-peminat Kabayan KDM itu ya, pada kepanasan ya. Kalau Arul merosting dia ya, tujuannya Kang Deddy untuk apa? Dari dulu menyelidiki, buktinya 7 tersangka sampai sekarang belum bisa dibebaskan. Kalau tujuannya Kang Deddy KDM itu, si Kebayan itu membebaskan, sewa pengacara, bebaskan. Jangan cuma menyiasat sampai sekarang pun menyiasat pemandian jenazahnya Vina sama si nenek itu ya.
Sewa lawyer, bebaskan 7 tersangka itu. Jangan cuma menyelidiki kasusnya Cirebon itu, si Peggy anaknya Cecep. Itu kan bolo-bolonya dia, membersihkan nama Pak Cecep dan membersihkan mantan bupati. Itu kan bolo-bolonya, dekeng-dekengannya. Ya, itu kan kubunya Kang Deki. Kubunya dia. Kalau tak kubunya, mengapa dia klarifikasi membersihkan nama dia dari tuduhan masyarakat? Buktinya, Kang Deddy sampai sekarang bisa nggak membebaskan 7 tersangka itu? Nggak bisa kan? Cuma membersihkan nama mantan bupati dan anak Pak Cecep. Jangan marah dari kubunya Kang Deddy kalau bicara begitu. Kalau Widya kowar-kowar, memang fakta. Ya, fakta. Jangan marah. Orang punya pendapat, punya kontroversi sendiri. Nggak semua orang itu menyanjung Kang Deddy. Nggak semua orang itu menyenangi Kang Deddy. Jangan paksakan. Kalau saya suruh menyenangi Kang Deddy, ya nggak bisa. Saya punya hati, punya pikiran. Jadi saya nggak bisa mendukung dia. Kita punya pendapat, Bu Widya pun punya pendapat. Ini aneh ya, kubu-kubunya Kang Deddy ini pada kepanasan ya. Klarifikasi sana sini sama KDM-nya. Klarifikasi sana sini. Kalau masalah DNA, percaya nggak percaya masyarakat terpulang, ya nggak harus dipaksakan, harus percaya suara Kang Deddy. Paham? Hey, ternyata lagi rame-rame orang ada yang pro dan kontra dengan Nyai Dagelan Politik. Jadi for your information, Nyai Dagelan Politik itu sudah lama beredar di sosial media yang memang dia sering mengangkat kasus-kasus ya. So far baik. Kalau ada yang bilang perkataan dia hoax, kayaknya enggak deh. Kayaknya 80% enggak hoax ya, 20% ngebanyol. Itu kenapa bilangnya dagelan politik. Lagian kenapa sih orang sampai nyari-nyari dia siapa, ini itu, bilang dia TKW. Emang kenapa sih? Emang kenapa panas dengan perkataan beliau? Gue sih kalau misalnya memilih Nyai Dagelan Politik dengan Putri, ya gue Nyai Dagelan Politik lah, yang gue udah kenal bagaimana dia menyuarakan berita-berita atau menyuarakan keadilan. Ya begitulah, mungkin kalian baru kenal beliau itu atau melihat kontennya pada saat kasus Vina, tapi Nyai Dagelan itu udah lama beredar di sosial media ya. Jadi kalau disuruh memilih antara dua Putri dan Nyai Dagelan, ya gue Nyai Dagelan lah, ngaco lu pada. Jadi para netizen itu meragukan tentang tes DNA Peggy Setiawan Cianjur yang mana sudah dilakukan bersama Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi Bunda Widya itu mengatakan masih ada CCTV yang belum dibuka, walaupun tes DNA sudah positif anaknya Pak Cecep, tapi masih diragukan, kata si Bunda Widya. Dan para netizen juga, ada salah satu netizen mengatakan bahwasanya Pak Cecep itu mantan supirnya Bupati Cirebon ya, bilangnya seperti itu ya. Dan juga ada Pak netizen lagi mengatakan bahwasanya Peggy Setiawan itu adalah ketua geng motor pada saat itu ya. Dan ada para netizen ini juga mengatakan kalau memang benar Kang Deddy Mulyadi mau membantu seperti itu, sewalah pengacara, harus sewa pengacara gitu ya. Dan mendapatkan tanggapan juga dari Kang Deddy Mulyadi bahwasanya menurut Kang Deddy Mulyadi, kalau memang ada bukti, ayo kumpulkan, gabung bersama kami di sini, jangan hanya keluar-keluar di medsos. Saya akan mendampingi bersama tim saya dari Paradi, kata Bang Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Oke, sampai di sini saja dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ini videonya tidak bermanfaat, tidak berkenan, ambillah yang positif, yang negatif abaikan saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.